Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih selalu di acara Kata Rudi Cayo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Kali ini kita ke Indonesia Muda atau Garuda Muda U17 yang sedang menghadapi Korea Republik atau South Korea atau Korea Selatan ya. Dan ini komentar cepat aja karena ini masih setengah babak atau setengah mainan, masih di babak pertama. Dan ini tadi saya cepat aja untuk bikin konten untuk mengomentari beberapa hal yang menarik dan mungkin barangkali saja butuh di follow up juga oleh para pemain, terutama oleh tim pelatih ini. Nah, ini kalau saya lihat perbandingan antara dua tim ini, yang jelas meskipun keduanya bisa menunjukkan perlawanan yang bagus, serangan dan pertahanan yang bagus, tapi memang eh, boleh diakui bahwa secara kualitas, terutama kualitas individual ya, kita masih jauh memang di bawah Korea U17. Karena mereka sangat kompak ya. Kompak ini tidak sedang berbicara sebagai tim. Karena sebenarnya kalau Indonesia sebagai tim itu udah cukup kompak sebenarnya. Tapi sebagai individual. Jadi skill individualnya mereka itu sangat nyaman memainkan bola baik untuk menyerang maupun untuk bertahan dan mereka tidak gampang kehilangan bola. Itu berbeda sekali dengan pemain kita mulai dari passing maupun kontrol itu semuanya biasanya belum begitu cukup sempurna sehingga kemudian gampang sekali untuk dipotong, diantisipasi dan kemudian direbut dan menjadi serangan balik buat Korea Selatan. Dan itu butuh diantisipasi banget. Nah, untungnya secara tim kita itu sudah cukup kompak. Tadi saya bilang ya, ketika kita ngomongin tim ini sudah cukup kompak, terutama ketenangannya dalam bertahan. Tapi dalam beberapa kali percobaan tembakan oleh Korea Selatan, itu memang sangat membahayakan. Jadi kita itu memang diuntungkan oleh ketenangan dari pertahanan kita, tapi ketenangan itu lama-lama juga bisa sangat mengkhawatirkan karena eh, dari tenang itu memang efeknya bisa membuat beberapa area dari pemain Korea itu sangat terbuka untuk melakukan tembakan. Dan beberapa pemain kita itu tidak mengantisipasi kehadiran, kedatangan, atau posisi dari pemain Korea Selatan, tapi lebih eh, cenderung untuk memperhatikan bolanya. Sementara datangnya pemain, posisi pemain lain itu masih kurang mendapatkan perhatian. Tapi saya tahu, kayak tadi ada kasusnya siapa ya salah satu pemain kita tidak mengawasi datangnya pemain Korea dari belakangnya mereka yang kemudian sebenarnya apa ya itu untungnya tidak berhasil atau kalau tidak salah itu sudah dalam posisi offside. Tapi bagaimanapun juga saya tahu tidak sepenuhnya pemain kita itu lengah, tapi sudah tahu kehadiran mereka dan karena yaitu tadi balik lagi kepada ada sisi ketenangan ya dalam pertahanan kita sehingga itu membuat kita itu tidak panik ketika diserang bertubi-tubi. Tapi ya bagaimanapun juga kita tidak bisa dong memberikan keleluasaan ruang tembak yang begitu lebar, yang begitu leluasa, yang begitu longgar buat pemain Korea. Dan itu beberapa kali shot on goal-nya emang sudah sangat membahayakan ke arah gawangnya kita ya. Dan ini harus segera diantisipasi untuk babak kedua, karena bisa saja sih kita tidak kalah atau bisa saja ini bermain imbang, misalnya 0-0 sampai akhir karena kita diuntungkan dengan pertahanan kita yang cukup solid dan tenang, tapi ya itu tadi sisi serangan kita masih belum cukup tajam dan gampang sekali dipatahkan. Sementara Korea Selatan dalam melakukan serangan mudah sekali untuk mendapatkan ruang sampai di depan gawang kita untuk melakukan atau memiliki ruang tembak yang sangat cukup cukup leluasa gitu ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Jadi tidak balance-nya di situ. Pertama, skill individualnya kita masih di bawahnya mereka. Mereka sangat compact, eh, bermain sangat enjoy, nyaman, tidak mudah kehilangan bola, passing, controlling bagus. Dan kemudian kalau kita lihat secara fisikal aja, mereka itu seperti cetakan ya. Jadi body mereka itu, tubuh mereka itu tinggi besarnya itu hampir mirip-mirip gitu ya. Dan rata-rata memang lebih tinggi dari pemain kita gitu. Nah, sementara pemain kita itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti tidak ada cetakannya. Artinya memang apa? Memang masih eh, seperti
tubuh alamiahnya kita, sementara mereka itu seperti sudah dicetak gitu ya, sudah secara fisik mereka sudah dibentuk. Nah, itu ulasan untuk setengah pertandingan ini kita harus bisa mengejar dalam artian mengurangi atau menutup kekurangan kita dalam hal kualitas individual tadi dengan cara mengoptimalkan tim ini, karena secara tim kita tidak kalah sebenarnya, secara tim kita masih tetap kompak dan tetap tenang ya, terutama di sisi pertahanan. Tapi masalahnya kan kita butuh kekuatan dari penyerangan sehingga nanti tidak gampang dipatahkan. Dan kemudian eh, paling tidak, ayolah ditambah mungkin beberapa kali lah kita harus membuat mereka sedikit khawatir. Tapi ini sejauh ini mereka sama sekali tidak merasa khawatir dengan serangan-serangan kita karena gampang sekali untuk dipatahkan. Bahkan tidak harus dipatahkan dengan memotong bolanya, dengan menghalangi larinya atau melakukan body charge saja kita sudah kalah atau masih belum cukup kuat ya untuk menandingi tubuh mereka yang gempal itu. Itu kira-kira semoga kita bisa mendapatkan poin dari perlawanan kita dengan Korea Selatan, minimal 1 poin, tapi kalau kita bisa beruntung, kita bisa dapat 3 poin. Semoga saja di babak kedua ini. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan nonton babak kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat lagi nanti videonya ya setelah babak kedua, setelah full time nanti. Sampai jumpa.